Shalom, sahabat pesan kebenaran. Semoga Anda semua diberkati. Ya, tentunya bersama dengan suami, istri, dan anak-anak Anda. Saya percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus kita memperoleh kedamaian, sukacita, memperoleh pengharapan, ya, damai dan sukacita Kristus bersama Anda. Teman-teman, ada satu topik yang menarik yang sama-sama kita diskusikan pada pagi hari ini. Topiknya adalah ketika Musa menerima firman daripada Tuhan, ke-10 firman daripada Tuhan. Dan apakah ini adalah awal daripada hukum itu berlaku kepada umat manusia, termasuk kepada umat Israel. Kita akan baca dari kitab Kejadian, ya. Oke, kita sama-sama baca. Saya akan baca bagi sahabat-sahabatku. Keluaran 31 ayat 18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa, setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Jadi sekali lagi, dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah itu sendiri. Nah, hukum. Pertanyaannya, apakah ini pertama kali Allah memberikan hukum itu kepada manusia? Apakah itu pertama kali? Dan apakah sebelum zaman Musa tidak ada hukum seperti ini? Nah, ini menjadi suatu pertanyaan. Kita kan bisa membaca, ya, hukum ke-10 hukum yang kita bisa baca dalam kitab Keluaran, ya, diulangi juga dalam kitab Bilangan, ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Jangan membuat patung, ya, yang menyerupai apapun dan menyembah kepadanya. Ya, itu isinya. Kuduskanlah hari Sabat, ya. Ke-10 hukum. Ada yang berbicara tentang hukum yang vertikal ke atas, bagaimana kita harus menyembah, menghormati Tuhan. Kemudian terhadap horizontal, ya, terhadap sesama manusia, bagaimana kita menghormati, mengasihi sesama manusia. Jangan membunuh, jangan berzina, ya, kasihlah ayah dan ibumu, dan lain sebagainya. Itu, ya, yang Tuhan berikan kepada Musa di Gunung Sinai. Nah, apakah statement ini baru pertama kali Allah lakukan kepada manusia ketika itu, ya? Maksudnya ketika Musa keluar dari tanah Mesir, atau ketika Allah menjadikan manusia, menciptakan manusia dan ditempatkan di Taman Eden, hukum itu sudah berlaku. Nah, ini menjadi hal yang perlu kita selami, pahami dengan benar. Nah, ketika Allah memberikan perintah 10 hukum, perintah ini adalah suatu tanggung jawab manusia untuk melakukannya, ya. Kemudian ada konsekuensi dari larangan dari perintah itu. Ada pasti konsekuensinya. Nah, konsekuensinya ada, yaitu hukuman kepada mereka yang melanggar daripada konsekuensi hukum itu. Nah, apakah mulai dari zaman Musa saja atau sebelumnya? Nah, kita coba merubah mindset kita, teman-teman. Ini perlu kita pahami. Ya, saya tidak panjang menjelaskan ini kepada saudara, tetapi intinya saya mau menjelaskan kepada saudara bahwa ketika
Musa menerima hukum itu, maka Allah sangat strike. Allah betul-betul ingin membentuk manusia itu yang telah berdosa, telah hancur. Allah mau menuntun manusia itu agar manusia memahami tentang kebenaran, memahami tentang maksud dan tujuan Allah. Dan jika kita melanggar daripada hukum itu, maka ada konsekuensi hukum yang harus mereka terima. Allah memberikan hukum itu ketika Musa keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Itulah konsekuensi hukum. Artinya, saudaraku, manusia akan diselamatkan jika melakukan hukum itu, menjalani hukum itu. Manusia diselamatkan. Manusia tidak bisa diselamatkan dengan cara lain. Ketika ketika Musa keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, tidak ada cara lain manusia diselamatkan dari dosanya. Tetapi manusia diselamatkan melalui hukum yang Tuhan berikan itu. Ya, ini harus dipahami. Manusia diselamatkan karena hukum Taurat. Itu kata penyanyi. Tetapi bagaimana manusia sebelum Musa? Manusia di atas Musa, ya boleh saya katakan dari Adam, Abraham dan lain sebagainya. Coba kita baca dalam satu nats di dalam Kejadian, ya, dalam kitab Kejadian, ya teman-temanku. Kita baca dari Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Nah, ini membandingkan ketika manusia itu melanggar apa ya? Melanggar perintah Tuhan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Teman-temanku, kalau kita baca ayat ini, inilah bentuk hukum yang sesungguhnya dialami ketika manusia diciptakan. Ini adalah anugerah, ya. Anugerah jika kita tidak melakukan apa-apa dari perintah ini, atau jika kita taat terhadap perintah ini, maka kita diselamatkan. Itulah keselamatan oleh karena anugerah Allah. Jadi ketika manusia di Taman Eden, nah ini harus kita pahami, manusia bisa melakukan segala sesuatu, ya. Kemudian manusia dihidupi, dijaga, manusia boleh mendapatkan damai dan sejahtera, sukacita dari Tuhan. Manusia bisa berumur panjang, ya. Bisa berumur panjang, tidak akan mati karena dosa tidak menjamah mereka. Nah, ini harus kita tahu. Itulah grace, anugerah. Ya, anugerah. Jadi keselamatan dialami oleh manusia karena anugerah. Kita bisa baca, ya. Ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jangan kau jamah apapun. Di dalamnya juga ada pohon kehidupan. Ya, pohon kehidupan itu bisa mungkin dimakan, ya, karena tidak ada statement dalam Alkitab. Sebab itu yang memberikan kehidupan. Pohon kehidupan yang ada dalam taman itu, itulah yang memberikan kehidupan. Sehingga manusia itu bisa umur panjang, tidak akan mati, tidak mengalami kematian. Nah, teman-teman, itulah esensi. Itulah yang menjadi concern, ya, pada diskusi hari ini. Bahwa sebelum Musa, keselamatan itu karena grace, anugerah Allah, ya, anugerah Allah, sehingga manusia hidup dan berkenan kepada Allah. Tetapi mulai zaman Musa, manusia diselamatkan bukan karena anugerah lagi, karena manusia jahat, ya. Manusia diselamatkan karena melakukan hukum Taurat yang Tuhan perintahkan. Nah, ini yang menjadi perbedaan antara Musa sampai dengan menuju ke tanah Kanaan dan sebelum Musa, zaman Adam dan seterusnya, ya, anak-anaknya, ya, Nuh, Abraham dan seterusnya sampai dengan Musa.
Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati. Amin.